Hasil akhir pertandingan babak playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Guinea hari ini. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Perebutan satu tiket sisa Olimpiade Paris 2024 mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Guinea di Stadion INF Clairefontaine, Prancis. Membawa dengan skuad kurang lengkap dan modal hasil kalah lawan Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 kemarin tidak membuat kekuatan mental pasukan Garuda berkurang. Di awal babak tim langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia mencoba menguasai permainan. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Rafael Struijk. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia masih menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Guinea. Dengan kekuatan pemain yang berbadan dempal cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Sintayong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar beberapa kali merepotkan Timnas Guinea. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya sob. Kemenangan ini akan membuat Indonesia menuju Olimpiade 2024 dan bisa bertemu langsung dengan tim kelas dunia yaitu Prancis, maka otomatis pemain Timnas Indonesia akan berduel dengan Kylian Mbappe dan kawan-kawan karena Indonesia dan Prancis nantinya akan satu grup. Jika kalah otomatis wasitlah yang akan bermain curang pada malam hari ini. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Guinea melakukan kecurangan yaitu pencurian umur. Karena terlihat jelas muka-muka tua yang gak mungkin kalau pemain Guinea berumur 23 tahun. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor FIFA apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak FIFA ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia kedepannya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Salam Garuda Indonesia. Ketua Umum Paguyuban Supporter Tim Nasional Indonesia Ignatius Indro berharap pemain Timnas Indonesia U23 tak dibebani target apapun dalam laga playoff Olimpiade melawan Guinea. Perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea U23 tersebut akan digelar di Stadion Clairefontaine, Paris, Kamis malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya jangan membebani pemain dengan target tertentu agar pemain bisa menikmati pertandingan dan bermain lepas dengan fighting spirit yang tinggi, kata Indro saat dihubungi pewarta Kamis. Menurut Indro, kekalahan melawan Irak U23 pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U20 2024 merugikan Garuda Muda karena harus menjalani laga playoff menghadapi Guinea yang merupakan tim kuat asal benua Afrika. Sebenarnya kekalahan lawan Irak merugikan Timnas U23 karena Guinea adalah tim yang kuat di Piala Afrika U23 dan tanpa dukungan supporter kita di Perancis, ujar Indro. Indro menganalisa pada pertandingan melawan Irak, skuad asuhan Sintayong tersebut bermain kurang lepas dan merasa terbebani. Selain itu, kehilangan sang kapten Rizky Ridho karena akumulasi kartu merah membuat koordinasi lini belakang kurang tampil seperti biasanya. Hal ini jangan sampai terulang saat melawan Guinea karena mereka tentu memiliki gaya permainan yang berbeda dengan tim-tim Asia. Ujar Indro, selain postur yang besar, mereka juga memiliki kekuatan fisik yang harus diperhatikan oleh STY.
Kita harus bermain kaki ke kaki dan memanfaatkan kecepatan para pemain kita, tambahnya. Pada pertandingan nanti, Garuda Muda dipastikan akan kehilangan dua pilar yang tampil impresif sepanjang Piala Asia U23. Justin Hubner dipastikan tak berangkat ke Paris karena telah bergabung dengan klubnya saat ini Cerezo Osaka. Sementara itu, sang kapten Rizky Ridho masih menjalani hukuman akumulasi kartu merah yang diperolehnya saat menghadapi Uzbekistan U23 pada babak semifinal Piala Asia U23 lalu. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, menyadari bahwa timnya akan kehilangan dukungan langsung dari ribuan supporter saat melawan Guinea dalam babak playoff Olimpiade 2024 di Centre National du Football de Clairefontaine, Paris, pada Kamis 9 Mei 2024. Seperti yang diketahui, pertandingan tersebut akan digelar tertutup dengan pertimbangan keamanan bagi kedua tim. Hal ini berarti hanya tamu undangan dengan jumlah terbatas yang diizinkan hadir untuk menyaksikan laga tersebut. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa pertandingan ini tidak akan didukung oleh sorak-sorai ribuan supporter seperti biasanya. Pasalnya, baik supporter Timnas Indonesia U23 maupun Guinea akan sangat dibatasi kehadirannya dalam pertandingan tersebut. Memang tidak akan ada kehadiran supporter, tetapi hal yang sama berlaku untuk Guinea. Mungkin hanya sekitar 100 hingga 150 supporter yang diizinkan hadir untuk mendukung timnas masing-masing, ujar Shin Tae-yong pada Rabu 8 Mei 2024. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan tersebut melihat situasi ini sebagai sesuatu yang adil karena berlaku untuk kedua tim, baik Timnas Indonesia U23 maupun Guinea. Oleh karena itu, dia yakin hal ini tidak akan menjadi kendala besar bagi timnya. Ini adalah situasi yang adil untuk kedua tim, baik itu Guinea maupun Indonesia, tambahnya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa Timnas Indonesia U23 tetap akan tampil dengan semangat penuh dalam pertandingan tersebut. Tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk meraih kemenangan agar dapat lolos ke Olimpiade 2024. Jadi, kita harus tetap siap menghadapi tantangan ini dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasinya, ucapnya. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong tak memberi jawaban yang lugas saat ditanya perihal Elkan Bagot tak bisa bergabung ke skuad Garuda Muda meskipun musimnya bersama Bristol Rovers dan Ipswich Town sudah berakhir. Elkan Bagot dipastikan absen saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 Kamis 9 Mei 2024. Elkan sebenarnya telah dipulangkan Bristol Rovers selaku klub yang meminjamnya ke Ipswich Town yang baru saja promosi ke Premier League untuk musim depan. Pemain 21 tahun tersebut bahkan terlihat dalam pesta Ipswich Town ketika menyelesaikan divisi kedua Liga Inggris di peringkat kedua pada 4 Mei 2024. PSSI pun merayu Ipswich Town untuk mengizinkan Bagot ke Timnas Indonesia U23. Namun tidak membuahkan hasil sampai dengan saat ini. Terkait hal itu, Shin Tae-yong tak mau banyak bicara. Dia justru meminta awak media untuk mencari tahu sendiri apa yang terjadi pada Elkan. Untuk Bagot, mungkin dari media di Indonesia. Bisa mengikuti jadwalnya seperti apa, ujar Shin Tae-yong dalam sesi tanya-jawab yang digelar PSSI pada Rabu 8 Mei 2024 mungkin bisa dicari tahu. Setelah itu, mungkin bisa dilihat maksudnya Bagot bagaimana, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selain Bagot, Timnas Indonesia U23 juga minus Justin Hubner untuk melawan Guinea U23. Bek berusia 20 tahun itu tidak dilepas oleh klub Jepang Cerezo Osaka.
Kemudian Rizky Ridho juga absen karena akumulasi kartu merah. Timnas Indonesia U23 disarankan mengulangi taktik melawan Australia dan Korea Selatan ketika menantang wakil Afrika, Guinea U23 dalam laga playoff Olimpiade 2024, Kamis 9 Mei 2024 malam. Guinea U23 bukan lawan sembarangan. Mereka layak diwaspadai karena dihuni sederet pemain berkualitas yang berkarier di Eropa. Sebut saja Seydou Sow Strasbourg, Amadou Diallo Rennes, Isiaga Camara Nice, hingga Ilaix Moriba Getafe. Meski demikian, tim Garuda Muda tentu tak akan menyerah begitu saja. Apalagi duel melawan Guinea krusial untuk dimenangkan Timnas Indonesia U23 demi asa berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Berbekal pengalaman di Piala Asia U23 2024, skuad besutan Sintayong itu diharapkan bisa membendung perlawanan wakil Afrika Barat tersebut. Hal ini disampaikan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Memang Guinea bukan lawan sembarangan, namun kita tetap harus menanamkan keyakinan dan motivasi bahwa pemain-pemain kita bisa menang, ujar Erwan Hendarwanto. Menurut Erwan Hendarwanto, Timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan Timnas Guinea U23 asalkan Garuda Muda bermain lebih kolektif. Pria asal Magelang, Jawa Tengah itu berharap Ivar Jenner DKK bermain sebagai tim, bukan individu. Memainkan sepak bola seperti saat melawan Korea Selatan dan Australia menurut saya paling pas dalam mengantisipasi postur dan fisik pemain Guinea, katanya. Bermain dengan kombinasi bola-bola pendek cepat dengan mengandalkan kolektivitas tim yang kompak, saya kira akan meredam keunggulan fisik dan postur lawan, sambung Erwan Hendarwanto. Lini belakang Timnas Indonesia U23 terancam berlubang dalam bentrok lawan Guinea. Dua bek andalan Justin Hubner dan Rizky Ridho tidak bisa dimainkan pada laga nanti. Saat ini Justin Hubner telah berada di Jepang untuk membela klubnya Cerezo Osaka. Sementara itu Rizky Ridho mendapatkan skorsing 2 pertandingan imbas kartu merah yang diterimanya saat melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024.